Alim kayak apapun, seorang kiai, seorang ustadz, alimnya kayak apapun, tapi kalau adabnya nggak ada, tetap tidak jadi apa-apa. Jadi adab ini nomor satu, ilmu baru nomor dua, begitu. Jadi alim kayak apapun itu nggak bakalan punya apa-apa, ya. Jadi sekalipun kita nggak alim tapi punya adab, itu tetap terhormat. Terhormat kitanya itu bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab itu nomor satu, dan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Inilah alasannya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Barakah, Ketua DKM Ustadz Bapak Haji Haidir, Bapak Ibu jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabil ilminya kita di bulan yang penuh dengan mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan Allah tambah keberkahan kita. Allah melipat gandakan pahala-pahala kita, dan Allah memberikan keistiqomahan di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan, man goda ilal masjidi, barang siapa orang yang datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak lain niatnya hanya untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau berbuat kebaikan, maka kata Rasul, orang tersebut adalah kana lahu ka ajri hajjin tamin hijjatuhu. Jadi mereka itu orang yang datang ke masjid tidak lain dan tidak bukan niatnya hanya untuk mempelajari kebaikan dan berbuat kebaikan, maka kata Rasul orang seperti itu kana kahaji hajin tamin hijatuhu, itu mendapatkan seperti pahala haji orang yang sempurna.
Jadi pada pagi hari ini, saat ini, kita nih semua sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Berarti alhamdulillah nih ya. Jadi sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Tapi cuma baru dapat pahala hajinya doang, Pak. Kalau belum berangkat haji ya belum jadi haji. Ya. Tapi kita sudah mendapatkan pahala hajinya. Jadi setiap Bapak Ibu ngaji seperti ini, niatnya untuk mencari kebaikan, maka secara otomatis itu langsung diberikan sama Allah pahala haji seperti pahala haji orang yang sempurna. Maka semangat dalam mengaji, semangat dalam mendatangi kebaikan, insya Allah umpamanya belum ditakdirkan kita berangkat haji, tapi kita sudah mengumpulkan pahala hajinya. Tapi sebaliknya nih, orang yang sudah berangkat haji tapi dia jarang ngaji, maka nanti tuh pahala hajinya tersebut akan luntur tuh, Pak. Akan luntur dikit demi sedikit. Mengapa? Karena derajat ngaji, derajat mencari ilmu, derajat mencari kebaikan dan mengajarkan kebaikan itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebagai motivasi diri kita. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pada pagi hari ini kajian kitab Nasohiul Ibad. Ya, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucap, kita membaca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan seperti sekarang ini, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, menjadi hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, kata baginda Rasul, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka itu akan diijabah mutlak langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'na bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyata wal ishruna. Dan maqalah yang ke-21 ini, Pak, kila dikatakan la gurbatu lil fadili wala watona lil jahili. Artinya apa? Disampaikan atau dikatakan la gurbatu lil fadili, tidak akan terasingkan bagi orang yang mempunyai atau memiliki keutamaan dan kemuliaan. Wala watona lil jahili, dan tidak punya tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Artinya apa, Pak? Di sini nasihat ini sangat singkat namun bermakna sekali. Tidak ada keterasingan bagi orang yang mempunyai kemuliaan. Pengertian orang yang mempunyai kemuliaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah dia mempunyai ilmu diamalkan. Lalu kemudian yang kedua, dia mempunyai akhlak yang mulia. Mempunyai ilmu yang diamalkan, akhlak yang mulia, dimanapun dia berada, dia akan merasa seperti di rumahnya sendiri. Itu keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Dimanapun dia berada, selalu punya tempat di hati masyarakat.
Dimanapun dia berada, semua orang pasti menerima keberadaannya. Itu bagi orang yang mempunyai al-fadil. Al-fadil ini artinya mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Terus mempunyai ilmu yang diamalkan dan mempunyai akhlak yang mulia. Berbeda Pak, kalau orang punya ilmu tapi enggak diamalkan. Artinya cuma sekedar wawasannya luas, tapi enggak pernah mengamalkannya. Dan tidak pernah memberikan contoh kepada masyarakatnya. Tidak pernah memberikan contoh kepada keluarganya. Apalagi ditambah tidak punya ilmu, apalagi ditambah tidak punya akhlak yang mulia. Maka dimanapun dia berada, tidak bakalan betah. Jadi dimanapun dia berada nggak bakalan betah. Mengapa demikian? Dia pasti akan merasa asing. Merasa asing. Bahkan di dalam keluarga sendiri pun akan tersisihkan. Coba dah kalau kita udah nggak punya ilmu, kita bodoh, kira-kira nih sama keluarga kita sendiri diasingkan gak? Diasingkan. Jangankan sama orang lain gitu, sama masyarakat, sama keluarga kita sendiri pasti akan dikucilkan, pasti akan di nomor belakangin, nggak bakalan di nomor dahuluin, begitu. Ya. Lalu kemudian apa? Wala watona lil jahili, tidak punya tempat bagi orang yang bodoh. Coba itu, orang bodoh kagak punya tempat. Jadi dimanapun juga kagak diterima. Karena apa? Karena kebodohannya, begitu. Tidak punya tempat. Arti bodoh itu ada dua Pak. Yang pertama apa? Dia mempunyai ilmu tapi kagak diamalin. Ini kategori orang bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan dia nggak bisa baca, bukan dia kagak bisa nulis, bukan dia tidak bisa masalah kehidupan, tapi dia ilmunya banyak. Ilmunya banyak tapi kagak diamalin. Itu kategori satu orang bodoh. Lalu kemudian kategori orang bodoh yang kedua adalah apa? Dia tidak punya akhlak. Itu kategori orang bodoh. Maka orang seperti ini dimanapun dia berada itu tidak bakalan yang namanya punya tempat. Orang seperti itu dia tidak punya tempat tinggal, bahkan dalam keluarga sekalipun akan tersisih. Makanya umpamanya nih Pak, umpamanya kita bodoh tapi usahakan akhlak mah, adab mah tetap kita harus punya. Mengapa demikian? Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, begitu ya. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Dan ini menjadi sebuah kaidah Pak. Mengapa saya katakan ini menjadi sebuah kaidah? Alim kayak apapun, seorang kiai, seorang ustadz, alimnya kayak apapun, tapi kalau adabnya nggak ada, tetap tidak jadi apa-apa. Jadi adab ini nomor satu, ilmu baru nomor dua, begitu. Jadi alim kayak apapun itu nggak bakalan punya apa-apa. Ya. Jadi sekalipun kita nggak alim tapi punya adab, itu tetap terhormat. Terhormat kitanya itu bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab itu nomor satu, dan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Inilah alasannya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus ke muka bumi ini oleh Allah semata-mata tujuannya bukan ngajarin ilmu, bukan, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa demikian? Bapak Ibu harus tahu Pak, di dalam sejarah Rasulullah itu diutus ke kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah diutusnya ke kota Mekah? Kenapa kagak ke Indonesia? Jadi orang Indonesia itu akhlaknya cakep-cakep, akhlaknya bagus-bagus. Kan begitu pertanyaannya. Kenapa diutusnya ke kota Mekah? Ternyata Pak,
ada beberapa ulama ya, itu ada yang mengatakan Mekah itu adalah orang yang mempunyai kebudayaan yang sangat jahiliyah, Pak. Jadi makanya Rasul diutusnya di kota Mekah begitu. Dibandingkan dengan negara lain, paling jahiliyah itu adalah kota Mekah. Maka jahiliyah itu disebut apa? Orang yang mempunyai sifat yang sangat zolim. Bagaimana kagak, Pak? Orang jahiliyah itu tega membunuh anak perempuannya tuh zaman dahulu. Ini ulama yang ngomong, bukan saya nih. Jadi zaman dahulu ya, orang jahiliyah itu tega yang namanya membunuh anak perempuannya, mengubur hidup anak perempuannya. Jadi dosa terbesar orang jahiliyah itu ya, terdahulu adalah tega membunuh hidup anak perempuannya. Dan ini pentingnya sejarah, Pak. Penting. Mengapa saya katakan penting? Ya. Maka disitulah Rasul diutus pertama kali turun di kota Mekah karena akhlaknya yang sangat jahiliyah. Nah, disinilah pentingnya akhlak itu dijaga. Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita juga, kun fid dunya ka'annaka qaribun. Tuh. Kata Rasul apa? Kun fid dunya ka'annaka qaribun. Artinya apa? Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Ya. Tadi saya mengatakan, jadilah yang pertama tadi, bahwa orang yang berilmu itu tidak akan pernah terasingkan. Tapi di hadis yang kedua ini Rasul bilang apa? Jadikanlah dirimu seperti orang yang asing. Begitu. Walaupun tadi di atas dikatakan yang punya ilmu itu tidak bakalan terasingkan, ya. Tapi di satu sisi Rasulullah juga berpesan, Pak, jadilah seperti orang yang asing, seperti orang perantauan. Tuh, kata Rasulullah, jadilah seperti orang asing dan jadi orang perantauan. Mengapa dikatakan begitu? Justru kita patut disuruh begitu sama Rasul. Coba itu. Kok kita malah disuruh menjadi orang perantauan, ya? Disuruh terasingkan sama Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ketika kita merasa orang yang sangat asing, kita tuh akan merasa akan melakukan tindakan yang sangat hati-hati sekali. Tuh, kalau kita merasa terasing, menjadi orang yang asing, menjadi orang perantauan. Jarang banget kayaknya kalau orang perantauan itu dia lebih memilih lawan daripada teman. Pasti akan lebih banyak memilih teman daripada mencari lawan. Tuh begitu. Maka orang yang terasingkan itu akan merasa hati-hati sekali. Begini, Pak. Ketika kita merasa orang asing, ketika kita merasa menjadi orang perantauan, maka kita akan merasa harus hati-hati dalam apa? Dalam pergaulan. Pasti kita jaga betul tuh. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa asing. Ya, merasa sendirian, merasa dia akan jaga betul perasaan orang lain, sehingga orang perantauan itu, Pak, ya, orang asing itu akan lebih memilih mencari teman daripada mencari lawan. Berbeda, Pak, kalau merasa pribumi. Ya, berbeda kalau kita merasa pribumi. Banyak kan, Pak, ya, gara-gara kita ngerasa orang pribumi, merasa hebat, merasa sombong. Ya, kadang-kadang misalkan kayak begini dah, kita hidup di kampung kita sendiri. Begitu, ada orang perantauan. Ibaratnya ada orang mana-mana yang datang ke kampung kita, pasti laganya tengil banget itu yang begitu. Ya, pasti. Mengapa saya katakan begitu? Karena memang banyak yang saya lihat identiknya begitu. Jangan macam-macam lu di kampung gua, bahasanya begitu. Itu kalau merasa pribumi. Rata-rata kebanyakan begitu. Ya. Padahal dunia ini sebenarnya kan bukan milik pribumi, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun boleh tinggal di mana saja, begitu ya. Berbeda, makanya saya katakan berbeda kalau merasa pribumi, merasa ini daerah saya, merasa ini milik saya,
itu nanti yang akan muncul adalah sifat yang sombong dan arogan. Kalau merasa ini wilayah saya, padahal pada hakikatnya itu kan dunia alam semesta yang Allah ciptakan ini milik kita bersama dan harus kita jaga. Dan yang kedua Pak, orang itu disuruh merasa asing. Kenapa? Karena orang itu kalau dalam perasingan, dalam perantauan, itu kasih sayangnya tuh akan tumbuh, ya. Kasih sayangnya tuh akan lebih hebat. Coba jangan jauh-jauh dah. Begini aja. Nih kita semua hampir rata-rata tinggal di Taman Royal 1. Ya, tinggal di Taman Royal 1. Nih, pertanyaan saya begini. Ketika Bapak ketemu sama-sama tinggal di Taman Royal 1 ini, kira-kira pelukan apa kagak? Kalau ketemu gitu, pelukan apa kagak? Paling salaman doang. Berbeda. Coba kalau misalkan begini, ketua DKM kita pergi haji, ceritanya tiba-tiba kita ketemu di Mekah, tuh kira-kira bakal pelukan kagak? Bakal pelukan. Pasti di sono, alhamdulillah kita bisa ketemu. Pak Haji tinggal di hotel mana? Netep di hotel mana? Itu pasti. Tapi kalau di sini mah boro-boro kita pelukan begitu. Kadang-kadang cuma menteguran doang. Pak Haji mau kemana? Begitu doang paling. Nah itulah makanya kata Rasul apa? Menjadi orang asing itu disuruh sama Rasul. Karena apa? Bisa menimbulkan kasih sayang. Begitu. Bisa menimbulkan kasih sayang. Contoh jangan jauh-jauh dah. Besok lebaran kita pulang kampung. Nyampe di sana nangis-nangis pasti pelukan. Coba kalau Bapak kagak pergi kemari. Kagak tinggal di sini, tinggal aja di kampung. Boro-boro kita bisa nangis, bisa pelukan. Kadang-kadang sungkem aja sama orang tua, malu. Kan begitu. Maaf ya, mungkin kalau orang seberang gitu ya, istilahnya orang Pulau Jawa begitu, mungkin secara adab atau akhlak saya akui dah. Kalau masalah sungkem, ya mungkin sama orang tuanya tajam. Orang Betawi Pak rata-rata jarang banget mau sungkem. Ini mah saya bicara apa adanya aja, begitu. Orang Betawi itu kalau lebaran sehat mak, cipika-cipiki, sungkem juga kagak. Udah begitu dulu orang Betawi, ya hampir rata-rata. Ketemu begitu di jalanan sama tetangga sama saudara datang begitu assalamualaikum lebaran begitu, kagak ada yang namanya sungkem tuh anak sama orang tua. Jadi biasa-biasa aja begitu. Ya, makanya Betawi itu kenapa dapat julukan Betawi nih, orang Betawi begitu, juluk kepanjangannya apa? Betah di wilayah. Makanya kalau orang Betawi mah jarang banget yang pada ngerantau. Jarang. Hebat kalau orang-orang Betawi pada ngerantau. Kadang-kadang dia punya istri orang Sunda, kagak mau aja tinggal di sono. Ya, pasti dia maunya tinggal di sini, begitu, di kampungnya sendiri. Itu Betawi hebatnya. Maka kadang-kadang saya mah Pak lebih salut sama orang Jawa daripada sama orang Betawi, walaupun saya orang Betawi. Jawa, pokoknya hampir rata Jawa dah. Saya salut. Hidup di mana aja hidup. Ya kan? Orang Jawa di mana aja hidup. Lah kita orang Betawi boro-boro hidup kalau bukan di kampung sendiri. Bener. Udah begitu bodoh lagi, ya makin kagak hidup, makin kagak kepake orang Betawi. Lah kita mau bicara apa adanya sih, walaupun saya orang Betawi juga, saya ngomong aja saya mah. Lo coba, hampir rata-rata yang pada tinggal di Jakarta itu orang Betawi apa orang mana-mana? Orang mana-mana. Orang Betawi, orang mana-mana mah hebat-hebat. Tanah kosong, ya jak kontrak, dari jak kontrak bisa jadi punyanya sendiri. Ya. Orang Betawi ya cuma bisa jualin doang. Makanya orang Betawi mah katanya cukong. Orang Betawi punya julukan cukong. Cucu tukang ngabisin banda engkong. Tuh Betawi tuh. Ya, itu Betawi kepanjangannya cukong. Cucu tukang ngabisin banda engkong. Lah saya mah apa ada aja saya ngomong. Begitu emang rata-rata. Lah contoh jangan jauh-jauh dah Pak, jangan jauh-jauh. Nah, di wilayah saya tuh Gondrong. Kan ada Gondrong Petir tuh pulau yang sekarang jadi Grand Lake. Bus kagak tahu tuh bocahnya pada tinggal di mana sekarang. Itu kampungnya pada jadi apa? Perumahan elit, ditempatin orang Cina, buset orang aslinya orang Gondrong asli kan itu Gondrong Petir. Lo kegusur, pindah kemana tahu kagak ketahuan rimbanya sampai sekarang. Ya. Iya kagak ketahuan rimbanya sampai sekarang. Itu anehnya tuh. Itu hebatnya orang Betawi memang di situ, ya. Jadi mengedepankan gengsi. Saya mau bukan jelek-jelekin orang Betawi, saya mau bicara jujur aja begitu. Tapi alhamdulillah untung saya mah kagak begitu Pak.
Iya, untung saya mah begitu. Saya diingetin sama orang tua, ya Tom, Jakarta gue mah punya bagian segini doang. Tuh lu gue bagi jangan sampai lu jual ya. Gue bingung kalau lu jual, lu pindah kemana? Katanya begitu. Lu mau tinggal di mana? Makanya alhamdulillah warisan dari orang tua saya tetap masih ada walaupun saya tinggalnya di pertukangan Pak. Saya dari pertukangan tadi tuh jam 3:30 lu jalan kemari. Saya takut kebablasan kalau tidur. Ntar saya kagak bisa hadir lagi. Tuh begitu ya. Maka menjadi orang yang asing ya, tumbuhlah timbul rasa kasih sayang. Maka itulah nasihat dari baginda Rasul untuk kita semua agar kita selalu menjaga hubungan tali kasih sayang kita kepada sesama manusia. Mengapa dikatakan seperti itu? Rasul mengajarkan, Allah mengajarkan khairun nas anfa'ulin linnas. Jadi kita harus bisa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memuliakan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada makalah yang selanjutnya, yaitu makalah yang ke-22. Wal maqalatu saniyatu wal isruna. Dan makalah yang ke-22, kila dikatakan man kana bitta'ati indallah ya, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah qoriban ya, dengan merasa dekat kepada Allah, kana bainan nasi goriban, maka jadilah di antara kalian atau jadilah orang tersebut manusia yang terasingkan. Jadi ketika ada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa asing kalau sama manusia. Jadi dia merasa asing kalau sama manusia. Mengapa dikatakan begitu? Karena orang yang taat kepada Allah itu lebih menyibukkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Lebih menyibukkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan dalam kategori apa? Satu, sholat. Kedua, zikir. Dan apapun itu yang menurut Allah baik, pasti akan dilakukan. Dan pasti kalau sama manusia dianggap aneh. Bukan berarti orang yang taat kepada Allah ini, orang yang dekat kepada Allah ini, dia nggak mau dekat sama manusia. Enggak. Tetap dia mau dekat dengan manusia, cuma sebatas aja. Dia lebih mengutamakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat ini pun juga kerja tetap kerja. Berhubungan sosialisasi tetap berhubungan. Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan lebih mengutamakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu akan mengalami sebuah proses, Pak. Ketika orang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan banyak mengalami proses. Contoh, kita kenal ulama ya, sampai saat ini ulama tersebut masih hidup. Beliau hidupnya di Pandeglang yang bernama Abuya Munpasir. Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang kagak tahu. Orang Pandeglang, namanya Abuya Munpasir. Abuya Munpasir itu, Pak, dulunya dia tinggal di Cirebon, ikuti istrinya karena istrinya orang Cirebon. Lalu kemudian beliau ini adalah seorang pegawai negeri. Beliau ini seorang PNS, malah dosen. Dosen beliau itu, tapi beliau tinggal. Dia hijrah ke Pandeglang, lalu dia bangun pesantren di Pandeglang. Tuh. Karena saking dekatnya dengan Allah, jadi dunia itu dia tinggal. Jadi hanya secukupnya aja. Tetap dia lebih mengutamakan dirinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, padahal beliau itu hidup di Pandeglang di atas gunung. Tapi orang yang datang itu kagak berhenti-berhenti, Pak. Enggak berhenti. Yang datang, beliau punya pesantren. Muridnya kagak lebih, santrinya enggak lebih dari 40 orang.
Dan ketika ada santri, ada orang yang mau mondok di tempat beliau, itu ujiannya berat, Pak. Jangan salah, ujiannya amat sangat berat. Yang pertama, sebelum santri itu masuk ke situ, harus melakukan yang namanya puasa mutih selama 40 hari. Maka dia mau diseleksi benar. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita sudah mondok di sono, enggak boleh beli makanan apapun itu di warung. Enggak boleh. Sama beliau disediakan fasilitas tanah selebar 50 meter, itu kamu olah, itu digarap segala macam, dan itu yang kamu makan. Itu Abu Yamun Pasir. Santrinya dididik sampai begitu. Berarti secara tidak langsung Abu Yamun Pasir ini adalah seorang yang benar-benar memang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pernah saya dapatkan kisah begini, Pak. Saya dapat cerita dari teman saya, orang Pandeglang langsung. Ketika itu Abu Yamun Pasir selesai sholat Jumat, mau pulang ke pesantrennya. Lalu ketemu ceritanya nih sama orang tahfiz Quran, Pak. Sama orang tahfiz Quran. Mungkin ini orang tahfiz Quran kagak tahu kalau Abu Yamun Pasir ini adalah seorang ulama besar, seorang ulama yang memang tasawufnya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau salaman dengan Abu Yamun Pasir tersebut, lalu memperkenalkan dirinya nih, si ahli tahfiz ini. Bilang bagaimana? Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Abu Yamun Pasir. Nih saya ahli tahfiz, seorang tahfiz. Lalu kata Abu Yamun Pasir apa? Boleh kamu menjadi seorang tahfiz. Boleh kamu menjadi seorang hafal Al-Quran. Tapi ingat satu, kamu harus mengerti apa makna yang telah kamu hafal. Karena apa? Satu ayat yang kamu hafal, ketika satu ayat itu lupa, kamu akan berdosa besar. Itu kata Abu Yamun Pasir. Cerita teman saya begitu. Berarti seorang hafiz Quran itu tidak boleh yang namanya satu ayat yang sudah dia hafalkan hilang. Kalau hilang, kata Abu Yamun Pasir, itu berdosa besar. Berdosa besar. Walaupun ada hadis, Rasul berbicara, man ja'alal Quran, barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu sebagai imam. Ya, Al-Quran dijadikan sebagai imam, sebagai petunjuk. Kata Quran ke barat, kita ikut ke barat. Kata Quran ke selatan, kita ikut ke selatan. Maka kata Rasul, orang yang seperti itu akan dibimbing oleh Rasul dan oleh Allah, dakhalahul jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Cuman terbaliknya, Pak. Man ja'alal Quran khalfahu, barang siapa yang mengebelakangkan Al-Quran, tidak mengikuti Al-Quran, maka orang tersebut akan dibimbing sama Allah dan Rasulnya, sakhahu minan nar, akan dimasukin ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka pentinglah kita, ketika kita dekat dengan Allah, maka hubungan kita dengan Allah pun akan lebih intens dan akan lebih intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa ya dapat memberikan keberkahan di dalam hidup kita, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.